Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan diskusi kemarin kita yang sebelumnya sudah dilakukan pada hari Minggu ya kemarin ya. Kita lanjutkan hari ini karena kemarin waktu yang terbatas untuk pembahasan modul 3 yaitu pendekatan whole language dan modul 4 yang berjudul perkembangan menyimak. Mungkin ada di antara teman-teman kemarin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di forum ini pada pagi hari ini. Langsung saja saya buka. Siapa yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangannya. Silakan Bunda. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Bunda Desi, silakan Bunda Desi. Ya, dalam salah satu whole language adalah function atau dapat diartikan sebagai mencelupkan anak dalam lingkungan yang kaya akan bacaan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengimplementasikan prinsip tersebut di dalam kelas kita sehingga dapat memberikan manfaat yang baik terhadap anak didik kita. Itu aja Bun, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bunda Desi, bagaimana pada intinya adalah bagaimana cara mengimplementasikan prinsip dari whole language tersebut di dalam kelas kita. Karena kita tahu betapa pentingnya whole language itu kita terapkan di kelas kita. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan atau memaparkan tadi yang ditanyakan dari Bunda Desi. Silahkan. Saya Bun, Oke. mungkin bisa sedikit memberikan contoh ya. Oke, Silahkan Bunda. Bunda siapa ini ya? Oh, Bunda Siti Hawa. Oke, terima kasih. Silakan Bunda Siti Hawa. Saya mau ngasih contoh lah ya untuk menurut saya nih mendapat mengenai implementasi Silakan. prinsip immersion dalam kelas kita. Nah, mungkin kita bisa memberikan contoh itu seperti menghias dinding, pintu, jendela, atau di setiap sudut ruangan dengan gambar-gambar anak, gambar hewan, gambar buah-buahan, atau transportasi dengan dekorasi huruf-huruf yang semenarik mungkin yang bisa menarik minat anak untuk membaca. Seperti itu Bu. Nah, mungkin bisa juga sih kita ini ya, seperti membuat perpustakaan kecil lah, perpustakaan di sudut kelas. Tetapi kita sebisanya membuat perpustakaan itu terlihat sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Karena yang kita tahu kan perpustakaan itu pasti anak-anak udah mikirnya, banyak buku, banyak yang betul, mau dibaca. betul, iya. Nah, jadi kalau bisa sih kita bikin perpustakaan sudut itu yang senyaman, semenarik mungkin, sehingga menimbulkan minat anak dalam membaca. Jadi seperti mungkin bisa kita hiasi rakaknya dengan gambar-gambar. Kita bikin gambar-gambar buah-buahan yang ada tulisannya, hewan atau alat transportasi juga bisa kan. Dan lantainya itu kalau bisa sih di setiap sekolahan itu bisa kita kasih dengan lebih baik sih dikasih ini puzzle. Ada kan puzzle yang seperti angka, seperti itu kan angka ataupun huruf. Nah jadi kan anak lebih senang lah. Jadi sambil mereka berjalan bisa sambil melihat angka. Jadi dari situ mereka bisa sambil belajar. Sama ya bisa bikin mereka senang lah saat berada di perpustakaan, jadi nggak bikin mereka bosan. Seperti itu sih Bun. Oh iya, mungkin bisa kita contohkan di sekolahan. Misalnya untuk perpustakaan tadi sendiri tuh idealnya, maksudnya menurut pendapat dari Bunda Siti Hawa itu kita letakkan di dalam ruang kelas kita, tempat belajar, atau harus terpisah begitu ya Bun? Misalnya ya kalau bisa sih kita bikin misalnya di dalam kelas nih, kita ambil di sudut kelas. Kalau bisa kita ambil di sudut kelas. Jadi supaya tidak mengganggu program pembelajaran kita, gitu. Jadi nggak ganggu pada saat kita mengajar, itu tidak bikin bikin ganggu anak-anak yang lainnya.
Mungkin itu ya untuk mengkondisikan. Biasanya kan anak-anak itu belajarnya ketika mengerjakan tugas itu kan selesainya berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu mungkin salah satu solusinya, siapa yang bisa mengerjakan cepat, kita arahkan saja ke sudut baca atau perpustakaan tadi, seperti itu. Nah, kita isi di perpustakaan dengan buku-buku yang menarik untuk anak-anak ya tentunya. Buku-buku yang penuh dengan gambar, tulisannya yang besar, sesuai usia anak TK. Karena anak TK itu mereka sebelum membaca, mereka pasti melihat gambarnya dulu. Ya, betul. Warnanya yang full color ya. Iya, betul. Iya, jadi kalau cuma hanya sekedar kita menulis saja dan bikin angkanya, walaupun angkanya semenarik mungkin, saya rasa anak masih kurang berminat. Karena yang mereka fokuskan pertama pasti ya gambarnya dulu. Jadi dari gambar itu dulu. Yang terang. Kan sebenarnya yang lucu-lucu tuh gambarnya. Iya, begitu Bunda Desi tadi pada intinya adalah tadi mengimplementasikannya dengan cara yang pertama itu menghias dinding kelas dengan berbagai bentuk gambar, huruf atau tulisan, mungkin nama hari, nama-nama buahan, itu kita buat dengan huruf-huruf yang besar supaya anak itu jelas membacanya, dan bentuknya yang tidak terlalu rumit seperti itu. Jadi bentuknya yang standar-standar saja, tulisannya nggak usah dibikin right itu. Supaya apa? Anak itu bisa mengeja dan membaca. Kita bikin warna yang menarik juga, gambar-gambar yang menarik. Yang kedua, tadi dibikin perpustakaan ya di sudut kelas, perpustakaan yang menarik. Dan yang ketiga, membuat lantainya dibuat puzzle supaya anak-anak nyaman bermain di situ. Mungkin itu Bunda Desi. Mungkin ya. Terima kasih Bunda Desi yang sudah memberikan penjelasan yang cukup. Iya. Terima kasih Bunda. Oke, sama-sama. Mungkin ada teman, Nah, mungkin ada teman yang lain lagi yang kurang jelas kemarin di modul 4 atau modul 3, bisa ditanyakan lagi di forum ini, silahkan. Saya punya bertanya. Oh, Bunda Sulika, silakan Bunda Sulika. Jauh ini tempatnya, sinyalnya kurang bagus ya Bunda. Ya Bun. Iya. Baik Bunda, pertanyaan saya adalah kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik TK untuk dapat meningkatkan kemampuan menyimak dengan baik agar kemampuan anak dalam hal berbahasa dapat meningkat. Oh iya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bunda Sulika, bagaimana cara meningkatkan kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak anak itu sangat penting ya Bunda. Di sekolah sering kita lakukan. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Bunda Sulika supaya kemampuan menyimak anak didik kita itu bisa lebih maksimal. Nah, kalau kemampuan menyimak lebih maksimal, tentu saja kemampuan berbahasanya akan lebih bagus. Anak tersebut mampu mengungkapkan perasaannya, mampu bercerita, nah seperti itu, mampu memahami apa yang telah dibaca, banyak sekali. Mungkin ada yang menanggapi, silahkan dari teman-teman yang lain. Saya Bunda yang menanggapi dari. Iya, Bunda Kusnul ya? Iya Bunda. Maaf Bunda, suaranya bisa agak dinaikkan sedikit volumenya. Oke deh. Iya, silakan Bunda Kusnul menanggapi tadi pertanyaan dari Bunda Sulika. Baik Bunda, sudah jelas kan Bunda suara saya Bunda? Sudah jelas, silahkan. Baik Bunda Sulika tadi bertanya tentang menyimak ya Bunda ya, bagaimana cara kita meningkatkan bahasa anak-anak. Betul sekali. Mengingat fungsi menyimak bagi anak-anak usia dini itu sangat penting ya Bunda-Bunda ya. Betul sekali Bunda. Menyimak ini merupakan dasar bagi seorang anak untuk dapat berbicara dengan baik dan sopan santunnya juga, cara tutur kata yang baik. Kita sebagai guru TK juga harus bisa meningkatkan kemampuan menyimak anak dengan cara yang pertama, selain kita menyampaikan materi langsung kepada anak-anak, kita juga dapat menggunakan media bercerita. Nah, di sini kita mengajak anak-anak saling bercerita ya Bunda, pengalaman mereka, bisa pengalaman mereka jalan-jalan, liburan kemana, dengan keluarga.
seperti itu. Nah, bercerita tidak hanya dengan cara membacakan dari buku cerita Bunda, kita bisa mengajak mereka untuk menyampaikan pengalaman mereka masing-masing. Bisa kita ajak mereka, salah satu siswa berdiri ke depan bercerita bercerita ke teman-teman yang lainnya juga. Nah, selain itu bisa juga kita menggunakan kayak boneka tangan, boneka lain-lainnya, sehingga dapat lebih menarik lagi bagi anak-anak. Biasanya ada anak yang kalau mendengarkan teman-temannya ada yang di bawah pada sibuk mainan gitu Bun. Iya, kalau iya. kita menggunakan media kan itu kan bisa menarik perhatian mereka. Betul sekali Bunda. Ya. Nah, karena anak biasanya lebih tertarik lagi kalau kita bercerita. Kalau kita bercerita tanpa menggunakan tokoh-tokoh itu kayaknya mereka kurang antusias ya Bunda. Jadi harus menghadirkan tokohnya langsung seperti itu. Iya, boleh dilanjut Bunda Kusnul, silakan. Mungkin. Ya Bun, saya lanjut aja ya Bun ya. Nah, di dalam cerita yang kita sampaikan itu harus membuat pesan-pesan moral yang positif Bunda bagi anak-anak. Dan pembelajaran yang kita sampaikan tuh harus sesuai tema yang sudah kita susun. Sebelum kita nyampaikan ke anak-anak kan kita sudah nyusun tuh. Oh iya. Kira-kira ceritanya apa yang cocok pada tema ini, seperti itu ya Bunda? Iya. Iya Bunda. Nah, setelah pembelajaran kita selesai bercerita, nah di ujung pembelajaran itu kita mengajak anak untuk menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan teman-teman yang tadi. Kita memancing gitu Bun, umpat balik kita kepada anak-anak. Iya. Nah, tujuannya agar kita dapat mengetahui sejauh mana anak-anak didik kita dapat menyimak cerita yang disampaikan. Seperti itu Bunda. Oh iya. Nah, selain kita bercerita dengan cara berbagai media, kita dapat mengajak anak untuk menyimak video. Nah, itu juga bisa menggunakan video ya Bunda-Bunda ya, video pendek gitu. Iya, karena anak-anak sekarang sudah terbiasa melihat video. Hari-hari sudah berteman dengan video, dengan YouTube. Jadi guru harus lebih inovatif lagi supaya mereka tidak hanya tertarik melihat YouTube saja, tetapi melihat video-video yang edukatif seperti itu ya Bunda, supaya bisa diterima anak-anak. Iya. Berarti bisa aja ya Bun ya kalau kita pakai video animasi anak gitu? Oh bisa, iya. Bagus sekali itu Bunda, karena anak-anak itu nggak mesti monoton videonya seperti kayak video-video ini kayak model cerita Malin Kundang atau apa gitu. Oh enggak, malah kalau berarti nggak mesti monoton ya? Enggak, kalau menurut saya ya Bunda pribadi, kalau kayak cerita Malin Kundang itu kan enggak sesuai sama usia anak TK ya. Jadi mungkin di skip aja dulu untuk cerita Malin Kundang. Jadi disesuaikan dengan usianya. Dari pesan moral pun dari cerita Malin Kundang itu kayaknya untuk anak TK tidak sesuai. Iya, boleh cerita yang lain yang lebih, misalnya cerita apa ya Bunda yang cocok kira-kira untuk anak TK itu kira-kira. Kalau kayak si Kancil itu juga kayaknya nggak cocok juga ya, tidak cocok. Karena si Kancil suka mencuri Bunda. Jadi kayaknya kita mengajarkan sesuatu yang licik ya. Mungkin pilih cerita. Iya. Sudah tidak boleh mencuri begitu Bun. Wah. Berarti kalau yang seperti berarti bisa dengan contoh video yang Rara dan siapa itu? Oh bisa, Nusa Rara bagus itu. Nah, kita harus pilih. Ya, Bunda. Iya betul sekali Bunda. Kita harus selektif. Jadi ketika memilih video harus selektif. Video yang memotivasi anak-anak. Iya, yang memotivasi anak-anak yang sesuai dengan usianya. Dari mulai kata-katanya itu bahasanya, dari mulai tampilan videonya itu kan harus sesuai dengan usia anak TK seperti itu. Ya, berarti di sini guru itu harus benar-benar menjadi fasilitator ya Bu? Oh betul sekali Bunda. Jadi maksudnya situ ketika anak-anak sudah memperhatikan video, kita harus memfasilitasi anak-anak, menjembatani supaya apa yang dipahami anak itu sama dengan videonya itu. Apa yang mau disampaikan videonya itu bisa sampai ke anak-anak. Maksudnya begitu. Pesan moralnya apa? Kita harus bisa menjembatani itu seperti itu.
Mungkin ada teman lain yang mau sharing hal-hal lain terkait modul kita yang kita bahas ini, atau dicukupkan saja bunda-bunda? Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Iya, silakan. Sudah cukup kan? Pengalaman di sekolah kan Bun? Kayaknya lebih banyak bertanyanya kayaknya ini Bun. Iya, nggak apa-apa Bunda. Tapi di sini narasumbernya siapa ini ya? Kita saling sharing aja ya Bunda. Sesuai pengalaman kita di sekolah saja. Karena kita di sini untuk berdiskusi dan saling sharing. Ya. Sudah cukup ya Bunda? Mungkin waktunya sudah. Waktunya sudah cukup. Mungkin sudah, nanti kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan lain kita bisa sharingkan lagi, bisa japri-japri lewat WA atau apa begitu. Begitu kita cukupkan saja ya Bunda. Saya mohon maaf di sini. Oh, iya. Terima kasih Bun. Oh iya, oke. Saya juga. Iya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf, siapa tahu dalam penjelasan saya tadi mungkin ada kurangnya. Udah top TOP. Sama-sama diskusi ya. Kita berdiskusi, saling melengkapi. Betul sekali Bunda. Bunda. Apa saya tadi bertanya mungkin nggak tahu sih misalnya gitu kan ya, maksud saya pengen lebih jelas lagi. Jadi pemikiran seseorang kan beda-beda, jadi saya pengen tahu dari guru yang lain kayak gini gitu. Oh iya betul Bunda. Nggak apa-apa Bun, kita saling melengkapi. Saya sendiri juga ini masih belajar ya. Semuanya kita di sini masih belajar bersama-sama. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan profesional. Begitu teman-teman, harapan kita semua. Iya. Kalau begitu kita cukupkan sampai sekarang aja ya Bunda. Sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Bunda ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa.